Halo, perkenalkan nama saya Idayu Gayatri Destiti. Saya dari kelas 11 IPA. Hari ini saya akan menjelaskan tentang wirausaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Limbah dibagi menjadi 3 bagian wujud, yaitu wujud gas, wujud padat, dan wujud cair. Limbah berasal dari 4 sumber, yaitu dari limbah pertanian, limbah industri, limbah pertambangan, dan limbah domestik. Limbah juga dibagi jadi 2 bagian senyawa, yaitu senyawa organik dan senyawa anorganik. Mari kita masuk ke perencanaan usaha. Jadi dalam perencanaan usaha ini ada ide dan peluang-peluang usaha. Salah satunya adalah pertimbangan pemilihan jenis usaha, yaitu adalah sesuai hasrat dan minat, bisa memberikan keuntungan, mudah diurus dan dikerjakan, pemeliharaannya juga mudah, produk disenangi dan dibutuhkan, bahan baku mudah didapat, dan mendapat dukungan dan perlindungan dari pemerintah. Lalu ada faktor pertimbangan, yaitu adalah faktor keuntungan, faktor penguasaan teknis, faktor pemasaran, faktor bahan baku, faktor tenaga kerja, faktor modal, faktor risiko, faktor persaingan, faktor fasilitas dan kemudahan, dan faktor manajemen. Dan juga dibutuhkannya analisis SWOT, yaitu untuk mengetahui keunggulan yang dimiliki oleh produk, peluang untuk maju dan sukses, hal yang dapat mengancam usaha, dan kelemahan-kelemahan yang membatasi atau menghambat. Lalu, sumber daya. Sumber daya dapat dibagi menjadi 7 faktor, yaitu adalah yang pertama, faktor manusia. Faktor manusia adalah faktor utama ide dan rencana usaha, etos kerja tinggi, rajin, optimis, dan pantang menyerah. 2. Faktor keuangan, yaitu adalah faktor penunjang keberhasilan, modal usaha, kepentingan operasi produksi. 3. Faktor organisasi, yaitu adalah hubungan dengan karyawan, hubungan antar karyawan, tugas yang akan dijalankan, dan tanggung jawab. 4. Faktor perencanaan, yaitu adalah produk yang akan dibuat, dana yang diperlukan, jumlah produk yang diproduksi, dan tempat pemasaran. Lalu yang kelima adalah faktor mengatur usaha, yaitu adalah uraian tugas pokok, struktur organisasi, perkiraan jumlah tenaga kerja, balas jasa dan insentif, jadwal usaha, mesin produksi, tata laksana usaha, penataan barang, penataan administrasi usaha, dan pengawasan dan pengendalian usaha. Lalu faktor keenam adalah faktor pemasaran, yaitu adalah prospek dan daya serap pasar, prospek dan kondisi pemasaran, dan program pemasaran. Yang terakhir adalah faktor administrasi, yaitu adalah penunjang kelancaran pekerjaan, dicatat dengan rapi, dan kronologis dan didokumentasikan. Lalu langkah selanjutnya adalah perencanaan administrasi. 1. Izin usaha. Yang dibutuhkan adalah surat izin tempat usaha atau situ, Handelsordonnantie atau HO, dan prosedur pengurusan. Prosedur pengurusan yaitu adalah izin tertulis tetangga, diketahui RT lalu kelurahan dan kecamatan, lalu ke tingkat kabupaten atau kota, dan membayar biaya. Lalu kedua, penetapan retribusi, yaitu adalah tarif luas ruang, klasifikasi indeks gangguan usaha, indeks lokasi, dan ketentuan perhitungan retribusi registrasi. 3. Surat izin usaha dibutuhkan untuk perdagangan jaminan perlindungan hukum, mempermudah proses pengajuan kredit, bukti kepemilikan dan menjalankan usaha, dan prioritas pembinaan dari pemerintah. Lalu yang keempat adalah NPWP atau nomor pokok wajib pajak, yaitu adalah badan yang memiliki subjek pajak penghasilan dan orang perorangan atau pribadi wajib pajak yang memiliki penghasilan neto di atas PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. 5. Rekening bank, yaitu adalah pemilik kegiatan usaha, alamat,
nama pengurus, alamat dan tanda pengenal, tanggal mulai usaha, dan nama referensi. 6. Tanda daftar perusahaan, yaitu adalah mengisi formulir, fotokopi KTP, NPWP, SIUP, akta pendirian, biaya administrasi, dan pengambilan TDP atau tanda daftar perusahaan. Yang terakhir adalah AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan, yaitu adalah fotokopi KTP atau SIM penanggung jawab atau pemilik, fotokopi akta pendirian perusahaan, fotokopi situ, fotokopi NPWP, fotokopi NRP atau nomor registrasi pusat. Lalu langkah selanjutnya adalah perencanaan pemasaran. Ada 3 elemen pemasaran, yaitu adalah branding, layanan konsumen, dan kesetiaan pelanggan. Lalu ada kegiatan dan bencana pemasaran, yaitu adalah personal selling, advertising, sales promotion, publication, sponsorship, dan point of purchase. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat, dan sampai jumpa.